Perkenalkan, nama saya Herwandi, PPG Daljab, kategori 2, Universitas Mataram. Verteaching dari kelompok B, mata pelajaran matematika. Ini mengenai materi koordinat kartesius dengan subbab kedudukan titik. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekarang? Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa tetap berkumpul di tempat yang insya Allah berkah. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah ya. Silakan Dino pimpin doa. Siapa Pak? Dino Pak Dino Pak? Dino, mana Dino? Ya, Pak Guru. Silakan pimpin doa Dino. Baik. Teman-teman, untuk berkahnya pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa atas kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Dino. Sama-sama. Ya, oke. Ya, perhatikan semuanya ya. Sekarang Pak Guru mau absen dulu ya, biar Pak Guru tahu siapa saja yang tidak hadir. Oke. Nanti yang Pak Guru sebutkan langsung angkat tangan ya, atau bilang hadir saja. Oke, langsung saja. Rino. Hadir Pak Guru. Oke. Dino. Hadir Pak Guru. Sahrul. Hadir. Oke, Fitria. Hadir Pak Guru. Oke, siap. Ramdanul. Hadir Pak. Mantap. Ilhami. Hadir Ilhami. Oke, lanjut Nunja. Hadir Pak Guru. Oke, terakhir Nur Rahmawati. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah, anak-anakku rajin semuanya ya. Mantap. Baiklah, anak-anak, perhatikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Bapak tampilkan PowerPoint-nya ya. Nah, ingat ya, materi kita hari ini mengenai koordinat kartesius. Tapi pokoknya itu tentang kedudukan titik ya. Nah, sekarang kalian perhatikan tujuannya ya. Mantap. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, dalam proses pembelajaran untuk materi koordinat kartesius mengenai kedudukan titik, siswa diharapkan mampu 1. Menentukan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Oke, sudah? Nah, di sini sebelum Pak Guru memberikan sekarang Pak Guru akan memberikan apa sih manfaat dari mempelajari koordinat kartesius itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian akan tonton video yang Pak Guru tampilkan ya. Di sana nanti ada manfaat dari koordinat kartesius dan nanti juga ada permasalahan di sana. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Oke, Pak Guru puterin ya videonya. Ketua enggak ada keluar. Enggak ada keluar Pak Guru. Mohon maaf. Oh ya, siap. Oke, siap. Belum keluar. Siap. Sudah? Suaranya kecil. Oke, biar Pak Guru yang lanjutkan ya.
Nah, dari manfaat dari koordinat kartesius itu yang pertama dapat menentukan letak ya. Nah, dapat menentukan letak itu maksudnya nanti kita bisa menggunakan Google Maps untuk menentukan letak dari suatu tempat ya. Itu kegunaan salah satu dari koordinat kartesius. Nah, yang kedua itu bisa membuat suatu denah lokasi dengan koordinat kartesius. Nah, jadi dengan koordinat kartesius itu bisa kita membuat lokasi tempat. Jadi kita tidak sembarangan dan orang yang ingin mencari kita itu langsung tahu posisi kita dengan memberikan denahnya. Nah, untuk yang ketiga ini mengenai pesawat terbang ya. Nah, jadi pesawat terbang itu sangat bermanfaat sekali koordinat kartesius digunakan. Karena kalau dia tidak menggunakan koordinat kartesius, maka dia akan tabrakan di udara ya. Di sana lengkap nanti dia menggunakan radar, nanti seperti itu ya. Dari kegunaan koordinat kartesius untuk pesawat tersebut. Nah, ada radarnya, ada kompas, penunjuk arah, betul ya. Nah, ini adalah permasalahan nanti ya yang kalian akan kerjakan mengenai denah perkemahan. Nah, denah perkemahan ini di sini Pak Guru sudah buatkan koordinatnya. Di sana ada titik pusatnya pos utama dan ada titik-titik yang banyak sekali kalian harus cari. Nah, agar kalian lebih paham, Pak Guru kasih contoh. Misalkan ada perumahan. Nah, sudah ada yang warna hitam ya, garis warna hitam itu perumahan dengan titik warna oranye ya. Artinya untuk koordinat perumahan itu adalah 6,5. Artinya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, yang kedua untuk pemakaman yang berwarna biru ya dengan titik warna kuning, berarti koordinatnya adalah kita lihat dari sumbu X dulu ya, berarti negatif 5, negatif 2. Artinya apa? Berarti 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, begitulah cara menentukan koordinatnya ya. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari posisi-posisi seperti hutan, teka-teki tersembunyi, tanah lapang, dan sebagainya. Ya, sudah? Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ya, saya pakai ini. Nah, yang tadi Pak Guru jelaskan, di sini akan lebih jelas lagi. Ada kedudukan titik terhadap titik asal. Ini biar kalian tahu ya. Nah, di sini Pak Guru punya pos utamanya. Nah, pos utamanya, apa geser ya? Saya geser yang ini. Ada pos utamanya yang 0,0. Lanjut. Ada pos 1, ada pos 2, dan ada tenda 1. Nah, coba Pak Guru sekarang. Siapa ini ya? Coba Sahrum. Kira-kira pos 1 itu berapa titiknya Sahrum? Sahrum? Sahrum. Saya yang ganti Pak Guru, ganti. Oh, enggak ada. Oke. Ilhami dah kalau gitu. Berapa titik pos 1 Ilhami? Pos 1 2,5. Oke, kita dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Wah, luar biasa Ilhami. Mantap. Terima kasih Pak Guru. Mantap. Oke. Coba sekarang Nunja. Pos 2 itu berapa Nunja? Pos 2 ya Pak Guru ya? Ya, Ntar dulu Pak Guru. Min 3 ya? Min 3 ya. Sama negatif 3 ya Pak Guru yang bener ya? Sama ya, negatif 5. Ya. Ya, berapa negatif 3
negatif 3 sama negatif 5. Oke, kita buktikan. Luar biasa. Sekarang yang terakhir coba Rino. Berapa tenda 1 Rino? Tenda 1 ya Pak Guru ya. Iya, tenda 1 Rino. 0,6. Kita cek. Alhamdulillah, ternyata siswanya Pak Guru pintar-pintar semua. Nah, itu yang kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 ya. Sekarang bagaimana kalau kedudukan titik terhadap titik A, B? Nah, di mana pusatnya itu berbeda, 0,0 tapi kita pisahkan di tempat yang lain seperti yang ini. Nah, jadi sekarang pusatnya itu kita pindah ke negatif 4,4. Itu jadi pos utamanya bukan 0,0. Nah, sekarang Pak Guru punya ada pos 1, pos 2 sama tenda 1. Coba Dino, kira-kira berapa titik pos 1 seandainya pos utamanya ada di titik negatif 4,4, kita pindahkan ke sana, berapa kira-kira titik dari pos 1? Titik dari pos 1 dipindahkan. Iya, Maka dia akan titiknya berapa menjadi- dari pos utama? Dari pos utama. Ingat pos utamanya itu negatif 4,4 tadi di sana. Ya. Kita udah pindah. Maka akan menjadi 4,5. 4,5. Nah, kurang tepat. Coba kita cek dulu ya. Waduh, gimana ini caranya Pak Guru? Padahal caranya saya adalah- pengen tahu Nah, ini. Dino caranya adalah Dino harus menggunakan garisan dari pos utama itu buat koordinat kartesius baru. Nah, dari sana jadi pos utamanya itu menjadi 0,0 lah yang di pos utama yang ini, yang Pak Guru kasih kursor ini ya. Nah, yang ini jadi titik 0,0. Barulah ketemu titiknya. Jadi berapa kira-kira kalau kita tarik garis ini? Jadi Ada ini ya, 8, ke 1, situ 2, 8,1. Ya, coba kita cek ya. Kita cek. Mantap. Betul. Wah, ternyata gitu caranya Pak Guru. Gitu Baru caranya, tahu. Iya, makanya Pak Guru ajarkan ini biar bisa menjawab permasalahan nanti ya. Nah, Ya, Pak Guru. lanjut. Coba Rino. Kalau pos 2 berapa Rino? Pos 2. Pos 2 Pak, di bawah. Berapa pos 2 Rino? Kalau pos utamanya sama seperti soalnya Dino tadi. Dari pos 1 atau dari pos Cari utama? pos 2, cari pos 2 dengan pos utama sebagai titik pusatnya. Oh, ke kanan berarti positif Pak ya. Iya, kanan. Ingat ya, positif itu kanan sama atas. Kalau negatif itu kiri sama bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, negatif 9 Pak. Oke, kita cek ya. Wih, luar biasa. Mantap. Mantap. Tinggal satu lagi. Ramdanul, kalau tenda 1 berapa Ramdanul? Tenda 1 itu berarti 10, 10,4. Kita cek. Mantap, 10, wah, 10, negatif 4. Oh, ternyata ya Pak Guru yang keliru ya. Mohon maaf ya. 10,4 negatif 4 ya. Ya, 10, negatif 4. Pak Guru yang salah. Mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, inilah yang tadi ya yang Pak Guru tampilkan di video itu. Nah, ada kegiatan satu kalian, nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ini kegiatan satunya ya. Nah, ada denah perkemahan. Nah, yang seperti yang tadi, perumahan itu berada di titik 6,5. Nah, sedangkan kalau pemakaman berada di titik negatif 5, negatif 2. Nah, inilah dia contoh jawabannya nanti. Jadi perumahan itu 6,5, artinya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Pemakaman itu berarti negatif 5, negatif 2. Ingat, kalau negatif otomatis karena itu sumbu X negatif 5 berarti dia itu ke kiri. Berarti 5 satuan ke kiri. Kalau negatif 2 dia sumbu Y, maka dia itu ke bawah. Jadi 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah.
Nah, Pak lanjut Guru, untuk permasalahan yang keduanya. boleh Nah, nanti- tanya? Ya, kenapa? Boleh tanya? Ya, Bu Nur. Ya, Nur. Harus kiri kanan dulu, nggak bisa atas bawah dulu, Pak Guru. Ingat Nur, dalam menentukan koordinat kartesius itu harus dimulai dari sumbu X. Harus berurutan ya. Harus sumbu X dulu, baru sumbu Y. Kalau dari sumbu Y ke sumbu X, nah itu bukan koordinat kartesius namanya ya. Makanya Oke, Pak harus Guru. dari, ingat ya, harus dimulai dari sumbu X. X itu berarti artinya adalah kanan dan kiri. Kanan artinya positif, kiri artinya negatif. Ya, kalau sumbu Y, atas artinya positif, bawah artinya negatif. Seperti itu Nur ya. Siap, Pak Guru. Nah, untuk kegiatan kedua, nah ini seperti soal yang Pak Guru berikan tadi ke Ramdanul, ke Dino, sama Rino. Nah, inilah dia. Jadi Pak Guru punya ada denah kecamatan kalau yang ini ya. Nah, tapi di sini yang menjadi titik pusatnya itu adalah yang E, yaitu Kecamatan Labangka. Jadi tugas anak-anak adalah mencari kira-kira di Kecamatan Batu Lantai itu kalau seandainya Kecamatan Labangka ini menjadi titik pusatnya, berapa kira-kira titik dari Kecamatan Batu Lantai? Mungkin Nur Rahmawati bisa bantu Pak Guru. Berapa kira-kira titiknya Batu Lantai kalau seandainya Labangka jadi titik pusatnya? Ingat, Batu Lantai itu titik A ya. Berapa Nur Rahmawati? Cari yang mana, Pak Guru? Cari Kecamatan Batu Lantai, titik A. Batu Lantai, titik Iya, A ya, dengan Pak Guru pusatnya ya. ada di Labangka, yaitu titik Harus E. kiri dulu berarti ini ya. Ya, betul. 1, Karena sumbu 2, X ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke kiri, min Iya. 9. Nah, Terus ke atas, berarti positif nanti Pak Guru ya. betul, Min betul. 9,3 Pak Guru. Oke, berapa? Min 9,3. Apa artinya min 9,3? Dia ke kiri 3 kali, terus ke kanan, ke kiri 9 kali, ke atas 3 kali Pak Guru. Nah, 3 lantai, baru 3 lantai. benar. Kita cek ya. Nah, kita cek ya. Benar ya. Nah, inilah dia 9 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Sudah paham? Nah, Paham, Pak Guru. agar kalian tidak bingung, sekarang Pak Guru akan bagikan kelompok ya. Nanti kalian diskusi tentang permasalahan yang Pak Guru tayangkan di PowerPoint tadi. Permasalahan 1 dan permasalahan kedua. Nah, nanti kalian harus diskusi kelompok ya. Pak Guru udah bagi jadi 2 kelompok ya. Nah, nanti di kelompok 1 ada Rino, Nunja, Sahrum, sama Ramdanul. Nanti ketua kelompoknya Rino. Untuk kelompok 2 itu ada Dino, Fitria, Ilhami, sama Nur Rahmawati, dan ketua kelompoknya langsung Dino ya. Nah, ini LKPD-nya Pak Guru bagikan, sudah Pak Guru share di grup, ya sudah Pak Guru share di grup LKPD-nya. Nah, kalian bisa kerjakan. Nah, waktu yang diberikan 30 menit, 35 menit untuk mengerjakan kedua LKPD tersebut ya. Kedua permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan kalian bisa mulai untuk mengerjakan ya. Pak Guru persilakan. Bagaimana Dino? Paham Dino? Ada yang perlu ditanyakan Dino? Tidak ada Pak Guru. Oke, lanjut ya. Nah. Nunja bagaimana Nunja? Ada yang dibingungkan Nunja? Coba Pak, saya lagi lihat angkanya kecil Pak, silinder saya nih mata saya. Astaga, coba minta tolong sama teman kelompoknya untuk bantu biar enggak salah tulis nanti Nunja. Ya Pak Guru, terima kasih.
Ingat ya, nanti kalian presentasikan hasilnya ya. Nah, jadi Pak Guru lupa tadi tegaskan, untuk permasalahan 1 nanti kelompok 1 yang tampil. Permasalahan kedua, kelompok 2 yang tampil. Tapi tetap kalian kerjakan kedua-duanya. Ya. Silakan lanjutkan lagi. Kalau 0 gimana Pak Guru? Kenapa? Kalau 0 gimana Guru? Ditulis. Nah, 0 itu karena dia itu bukan positif ataupun bukan negatif. Nah, kita ambil yang positif saja ya. Seandainya misalkan jawabannya 0,4, berarti 0-nya itu berada di sumbu X, berarti ke kanan saja. Ambil ke kanan saja. Nah, ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Rino. Ada lagi? Silahkan. Fitria, bagaimana Fitria? Ya, Pak Guru sedang kerjain. Pak Guru boleh kita sambil makan? Enggak boleh. Ini kan kita lagi belajar, Nak. Masa kita, Lapar, Pak Guru. kalau Fitria makan, dong temennya yang lain nanti pada iri, dong pada keluar ke kantin nanti untuk beli makanan. Enggak boleh ya Fitria ya. Dia sembunyikan dulu makanannya, Fitria. Ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit, silakan. Ingat, kejujuran kalian, kedisiplinan kalian, itu yang Pak Guru nilai dari sikap kalian. Jadi kalian harus jujur dan menjawab, ya. Disiplin, tidak boleh main-main, ya. Oke, waktu sudah habis, sudah. Nah, sekarang tugas untuk kelompok 1 mempresentasikan ya hasil diskusinya ya dengan kelompok ya. Nah, sekarang saya persilahkan. Oke, Rino. Ya, Rino ya yang tampil ya. Nah, jadi Pak Guru tidak mau tahu apakah Rino itu bisa atau tidak bisa. Yang penting yang Pak Guru tahu itu dia satu kelompok di kelompok 1. Karena Pak Guru udah yakin pasti akan diskusi di kelompoknya. Silakan Rino. Presentasikan hasilnya, Rino. Presentasikan masalah 1 Pak Guru. Iya, untuk masalah 1 saja. Pak Guru. Ya. Gimana caranya Pak Guru? Silakan mau dipresentasikan atau gimana? Biar Pak Guru keluar dulu ya kalau gitu. Nah, silakan Rino. Udah kelihatan Pak Guru? Diperbesar Rino, tinggal diperbesar Rino. Ya. Oke, silakan. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Di sini di mana posisi tempat yang ada di koordinat ini terhadap pos utama. Perumahan ini berada di 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Koordinatnya 6,5. Oke, betul. Terus lanjut. Koordinatnya di negatif 5, negatif 2. Artinya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Pasar koordinatnya 4,3. Itu karena positif semua, jadi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sedangkan tanah lapang negatif 4,3, artinya 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, untuk pos 2 negatif 4,4. Itu 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Untuk hutan negatif 8,5, artinya 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Tenda 3 di sini negatif 2,0, 2 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Kolam negatif 3,3, artinya 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Nah, dari kegiatan 1 di atas, cara menentukan titik terhadap titik tersebut, yaitu lihat X dulu baru ke sumbu Y. Karena koordinat itu X, Y. Oke, terima kasih Rino. Ya, bagaimana kelompok 2 tanggapannya tentang jawaban dari kelompok 1? Bagaimana, Pit?
Ya, Pak Guru. Bagaimana tanggapannya Fitria dengan jawaban dari kelompok 1? Kalau saya lihat sudah sesuai dengan jawaban kami juga menjelaskan seperti itu, Pak Guru. Jadi saya rasa saya mewakili teman-teman yang lain sudah sangat setuju dengan jawaban dari Rino gitu. Oke, terima kasih Fitria. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan kedua ya. Permasalahan kedua di kelompok 2 itu ada Dino, Fitria, Ilhami, Nur. Ya, langsung saja Ilhami. Silakan Ilhami. Baik Pak Guru, izin share. Silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi setelah kelompok 2 berdiskusi, jawaban kegiatan 2 dengan masalah yang sudah ditampilkan pada LKPD, kami kelompok 2 memperoleh hasil seperti ini. Jadi tadi Pak Guru sudah menjawab ini jawaban yang pertama ini sudah dijawab sama Pak Guru. Nanti yang selanjutnya kita yang sudah berdiskusi. Untuk Desa Buer itu terdapat koordinat yang terdeteksi adalah -8,0. Keterangannya 8 satuan ke kiri. Pak Guru, di sini kelompok kami sepakat untuk tidak menuliskan posisi ke atas atau ke bawahnya karena dia tidak bergerak, dia 0. Boleh. Nah, terus untuk posisi Desa Alas 5 satuan ke kiri dan satuan ke bawah itu koordinatnya -5,1. Untuk Desa Empang 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah koordinatnya -2,2. Untuk Labuan Badas 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas koordinatnya 3,1. Untuk Desa Lape 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah koordinatnya 4,2. Ini kayaknya lunyuknya lupa ketulis Pak Guru, maaf. 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Oke, alhamdulillah. Dari kegiatan 2 di atas, bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik A, B dengan cara menarik sumbu X dan sumbu Y pada posisi yang sudah ditentukan yaitu A, B untuk menentukan titik koordinat selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan? Nunja, bagaimana Nunja tanggapannya? Saya mau nanya Pak Guru, kan tadi saya bilang tuh saya kalau ngelihat gambarnya kan pusing ya buku Pak Guru ya. Ada nggak cara lain, cara cepat selain saya lihat gambar aja? Masa kalau kita ada ulangan kita gambar dulu dia gitu Pak Guru ya? Gambar gimana maksudnya Nunja? Kan kita gambar. Kan gambarnya sudah ada sama Pak Guru. Oh, gambarnya gitu. Sudah dari Pak Guru. Ada nggak cara lainnya Pak Guru ya? Jadi kayak gimana gitu selain lihat gambar aja? Nah, mungkin kalau seperti Nunja yang ada kebutuhan khusus ya kita bilang ya. Nah, mungkin nanti kita bisa pakai papan koordinat nanti khusus untuk ke Nunja. Ya, jadi Nunja mungkin pakai alat peraga. Kalau emang Nunja membutuhkan seperti itu. Nah, kan kasihan. Masa iya Nunja sendirian tidak belajar? Ya. Jadi bisa nanti Pak Guru ajarkan menggunakan alat peraga atau khususkan untuk Nunja ya untuk pakai alat peraga. Paham ya? Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Oke, terima kasih. Nah, karena sudah presentasi ya. Nah, itu nanti ada nilai kerja sama kalian sudah Pak Guru nilai ya, hasil kekompakannya sudah Pak Guru nilai ya dari hasil diskusi tentang LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Nah, silakan, mungkin ada di antara kalian yang masih bingung dengan materi yang Pak Guru tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana Nur Rahmawati? Ada yang masih dibingungkan untuk materi kita tentang koordinat kartesius menaik kedudukan titik? Nggak ada Pak Guru. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau memang sudah tidak ada, nah sekarang Pak Guru akan berikan soal kuis ya, ini untuk mengetahui kemampuan individu ya. Pak Guru yakin kalian pasti bisa mengerjakan ya, dan Pak Guru yakin kalian tidak akan mencontek
seperti Pak Guru bilang tadi, kejujuran kalian, kedisiplinan kalian itu Pak Guru nilai. Jadi Pak Guru tidak perlu kalian tidak perlu capek-capek bilang ini Pak Guru nyontek. Nah, cukup Pak Guru nanti yang lihat ya. Nah, sekarang ini adalah soal kuisnya Pak Guru berikan. Oke. Nah, waktunya nih ya, Pak Guru kasih ini ada 2 nomor. Nah, waktu Pak Guru waktu mengerjakannya itu adalah 10 menit. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Pak Guru, boleh saya ke depan lihat ya? Oh, boleh, silakan. Tidak apa-apa. Aneh. Dino dinyontek ini Pak Guru. Udah. Saya selesai Pak Guru, saya ngumpulin aja duluan nih, nanti nyontek. Ya, tidak perlu Pak Guru sudah lihat semuanya. Orang cuma pindah tempat duduk aja. Pak Guru sudah lihat semuanya. Dino itu dia tidak nyontek, cuma pindah. Jangan Suzan sama temennya ya, Pak Guru lihat kok. Dia udah jadi, Dino itu tinggal sedikit udah jadi dia. Oke, tinggal 30 detik, silakan. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kumpulkan Kumpulkan semuanya. Ya Pak Guru, udah jadi. Ya Pak Guru, udah. Oke, kumpulkan semuanya. Tanpa terkecuali. Tarik dia. Ya, biar adil. Biar tidak ada yang untuk nyontek-nyonteknya. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah ya. Kita sudah sampai tahap ini. Nah, sekarang apa kira-kira kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan materi yang dipelajari hari ini? Silakan Ramdanul bisa berikan kesimpulannya. Ramdanul, bagaimana Ramdanul? Tidur Pak Ketuanya. Oh, mungkin dia ke kamar mandi, mungkinnya enggak ada. Nah, coba Sahrum, bagaimana kesimpulannya Sahrum? Kan tadi saya sakit perut Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu Nuramawati, bagaimana kesimpulannya Nuramawati? Kesimpulannya gimana ya ngomongnya Pak Guru ya? Kedudukan titik Pak Guru. Iya, kita belajar kedudukan titik. Iya. Cara menentukannya itu, yang tadi itu harus bagaimana jalan caranya? kiri kanan dulu atau terus baru atas ke bawah, nggak boleh kebalik. Sama materi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui posisi Pak Guru. Oh ya, alhamdulillah. Kalau Fitria, bagaimana Fitria pendapatnya untuk pembelajaran hari ini, Fitria? Kita bisa menentukan posisi titik berdasarkan posisi apa, Pak Guru? Oh iya, mantap ya. Nah, di sini kesimpulannya simple ya, Nah, ya nih, kalian di sana ya. Jadi titik koordinat itu adalah gabungan dari koordinat X dan Y yang dilambangkan dengan X, Y. Dan cara menentukan titik koordinat kartesius itu adalah sumbu X yang berada di kanan titik 0 bernilai positif dan sumbu X yang berada di kiri titik 0 itu bernilai negatif. Dan yang ketiga, sumbu Y yang berada di titik 0 itu bernilai positif dan yang terakhir, sumbu Y yang berada di bawah titik 0 itu bernilai negatif. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, oke lah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, inilah materi selanjutnya ya. Yaitu pelajari kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, tadi kedudukan titik saja. Sekarang pelajari kedudukan titik ya. Kedudukan titik terhadap garis sumbu X. Sorry, Pak Guru lupa tulis garisnya. Aduh, Pak Guru suka lupa terus ya. Jangan lupa baca buku paketnya, browsing ya, jangan sampai kalian nanti bingung ya, biar kalian lancar nanti untuk pertemuan keduanya ya. Ya, karena di sini berhubung waktu sudah habis ya. Nah, sekarang kita akhiri ya. Coba Nunja
tutup untuk penutupan kita ini biar lebih berkahnya. Silakan. Baik Pak, Alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Untuk barokahnya, teman-teman mari kita berdoa dengan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Teman-teman berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nunja. Ya mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, akhirnya selesai penambil terakhir. Sudah 5 genap ya, ganjil ya. Gimana waktunya pas? Banyak waktunya nih. Iya, ada nyampe pas. Siap. 11 ya, pas. Saya lupa ngitung tadi yang tamanya berapa. Jangan sebut saya nggak dengar penjelasan, disebut aja sama Pak Ketuanya. Oh iya, paling ramai saya biasanya. Oke, kita dengarkan komentar dari observer kita yang jauh sekali. Bagaimana Pak Yusri? Siap, Bu Nunja, siap. Oke, silakan Pak Yusri. Baik, terima kasih atas kesempatan. Baik, yang saya amati pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Herwandi pada saat ini, aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan Pak Herwandi dalam pembelajaran sudah cukup bagus. Mulai dari penyampaian apersepsi, suaranya, menciptakan suasana di dalam kelas sudah sangat bagus. Kemudian menstimulus siswa untuk mengenali masalah itu tadi sangat bagus. Nanti juga siswa akan terdorong untuk mengerjakan LKPD sudah terarah. Kemudian intinya keseluruhannya sangat bagus. Pak Herwandi sudah melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Pak Yusri. Mungkin ada masukan sedikit buat Pak Herwandi. Yang saya amati tadi kegiatan pembelajarannya terlihat tadi cukup banyak menjelaskan sehingga kelihatannya pembelajaran berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa, karena mungkin terlalu banyak menjelaskan, jadi mungkin itu jadi pelajaran juga buat saya nantinya. Kemudian tadi waktu pembagian sumber pemanfaatan sumber belajar juga belum dimanfaatkan, seperti yang Ibu Ilham tadi komentar di kegiatan mengajarnya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat buat Pak Herwandi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusri atas sarannya. Bagaimana Pak Herwandi, ada tanggapan? Tadi kalau masalah materi itu kenapa saya harus jelaskan sedikit, karena di sini kondisi siswa khususnya untuk anak SMP seperti yang kita bilang itu, kalau kita tidak pancing sedikit dengan materi yang akan kita ajarkan, maka mereka akan ngambang nanti. Makanya itu perlu kita harus memberikan materi walaupun sedikit. Saya tidak berikan semuanya, jadi sedikit, hanya sekedar pancingan saja tadi itu. Makanya ada sedikit banyak ngomong lah kayak gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya, Bu Nunja. Oke, siap Herwandi. Jadi ada alasannya ya seperti itu ya. Oke. Betul. Terima kasih Pak Yusri, terima kasih Pak Herwandi. Mungkin lanjut disambung kembali dari tanggapan Pak Sunoto, Pak Guru Pamong. Dipersilakan Pak Noto. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nunja dan Pak Herwandi. Seperti yang sudah dugaan saya ternyata benar juga. Padahal sudah saya ingatkan, Pak Herwandi sangat sering sekali mengucapkan kata kira-kira. Coba Bapak, nanti dalam rekaman Bapak hitung berapa puluh kali Bapak menyebutkan kata kira-kira. Tadi saya tertarik di dalam Bapak di kegiatan awal ya, itu menentukan koordinat. Tetapi di dalam PowerPoint nanti Bapak lihat lagi,
itu Z yang duluan bergerak, baru X-nya. Di dalam PowerPoint itu kan Bapak menyebutkannya kan mesti X dulu, baru Y. Tapi yang bergerak itu Z duluan dibanding X-nya. Nanti Bapak cek lagi ya di PowerPoint yang Bapak tampilkan. Ya, siap Pak, mungkin animasinya salah Pak, terima kasih. Ya, nanti Bapak cek lagi. Baik. Kemudian berikutnya ini kegiatan awal menurut saya memang masih terlalu lama dibanding dengan kegiatan inti. Ya, tadi kalau Pak Yusri tadi mengatakan Bapak terlalu lama menjelaskan, tidak salah juga. Saya ada kesan seperti itu juga karena memang kegiatan awal itu agak kelamaan Bapak ya. Artinya kalau dilihat sebenarnya kalau kondisinya ini kan karena proporsional. Ya Bapak harus membandingkan kalau awalnya sekian, intinya sekian, penutupnya sekian. Nah, itu kesannya menjadi kegiatan awalnya akan terasa panjang ya. Bukan dari sisi waktunya, bukan hanya dari proporsinya akan kelihatan menjadi lama gitu. Kalau waktu kegiatan awal itu mungkin kalau pada real teaching bisa jadi tidak terlalu lama, bisa jadi. Tetapi karena ini kan proporsional ini, lama kegiatan awal sekian menit, kemudian kegiatan inti sekian menit, kegiatan akhir sekian menit. Kalau di proporsi kegiatan awal itu proporsinya besar gitu. Ya, itu yang karena ini termasuk nanti pada saat Bapak mengupload video pembelajaran itu kan hanya 15 menit. Itu Bapak harus hati-hati sekali dalam membuat proporsi ya. Tetap perbandingan itu diikuti proporsinya ya. Tetap kegiatan inti harus lebih lama daripada kegiatan awal maupun kegiatan penutup. Kegiatan penutup tadi sudah bagus, ada kesimpulan, ada refleksi. Refleksi itu tadi saya agak kurang gitu lihat refleksinya tadi ya. Refleksi itu saya menyarankan untuk Bapak Ibu semuanya, refleksi disampaikan bagaimana kesan belajar hari ini. Pak Guru atau Ibu Guru sudah membuat dalam Google Form, silahkan diisi. Nah, ini tipeknya kelihatan nanti ya. Gitu. Begitulah diantaranya untuk menyiasati. Sekali lagi memang Bapak Ibu kegiatan peer teaching menurut saya lebih ribet dibandingkan dengan real teaching. Karena kadang-kadang kita juga ini pokok lebih alamiah lah kalau real teaching ya dibanding dengan peer teaching ini kadang-kadang serba kita ini agak bingung membuat ini kadang murid kita, teman kita suka-suka kan kadang-kadang kita lupa juga gitu ya. Baik, secara umum suaranya sangat jelas, kemudian tampak bersemangat. Yang lain-lain saya kira tidak ada masalah ya. Cuma beberapa masukan yang tadi aja untuk menjadikan perhatian kita bersama. Saya kira demikian Ibu Nunja. Mungkin karena ini kita juga sudah 4 jam ya. Oke, Pak. Bu Nunja bisa langsung ditutup. Kita akan bertemu lagi besok hari Kamis. Nanti kita konfirmasi ke Pak Sudi untuk waktu yang terbaiknya. Silahkan Ibu Nunja. Terima kasih.